Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya bisa berbicara di seminar logistik, Pak. Jadi hampir sebulan yang lalu ya Pak Setiadi ya. Pak Setiadi kontak kami, apakah Pak Joko bersedia untuk menjadi salah satu pembicara untuk event supply chain logistik. Oke, saya langsung oke karena ini opportunity juga supaya dengan post merger Pelindo tentang salah satu subholding Pelindo Logistik, karena ini kan juga persepsinya menyentuh semua logistik. Wah, kalau Pelindo bikin subholding logistik, gimana nih untuk pelaku logistik yang lain yang apakah terancam, apakah posisi ini kesempatan kami untuk menjelaskan di mana sih posisi Pelindo Solusi Logistik. Bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu di suatu acara forum Pelindo kita mengundang Pak Dahlan Iskan. Beliau secara bluntly itu menyampaikan kalau Pelindo sebaiknya jangan masuk logistik lah, karena itu hajat hidup pelaku real industri di sana itu cukup banyak. Oke, this is fair to Pak Badal menyampaikan, karena itu memang concern yang perlu kita sampaikan. Akhirnya langsung kami Japrian sama Pak Dahlan, kami sampaikan bahwa Pak, did you know bahwa untuk segmen event pengurusan kargo atau freight forwarder di Indonesia itu almost more than 60% is affiliated with foreign company loh Pak. Which is kami hadir sebagai itu kita ke sana, kita ke middle mile, jadi tidak untuk ke bisnis parcel atau kemudian ke tracking yang menyentuh untuk bisnis IMKL yang mungkin banyak. Akhirnya beliau mengerti dan mensupport. Jadi hal tersebut yang juga pasti juga menjadi pertanyaan Bapak. Jadi saya sangat senang sekali ternyata animo Bapak-bapak pelaku industri cukup bersemangat, dan juga senang ternyata ketemu senior di sini. Kang Bati bayangin introvert yang 20 kilo lebih ringan dari sekarang ini. Jadi beliau ini galak banget waktu ngospek saya. Lanjut. Sudah dong, ini enggak usah. Saya tahu. Sudah tahu. Kalau nggak tahu nanti materinya bisa di-share ke peserta ya. Sehingga ini tentang general supply chain model. Saya melihatnya seperti ini Pak. Apa yang membedakan antara Pelindo dengan TUKS? Kalau Pelindo saya umpamakan supaya gampang mengerti, Pelindo itu fast food. Kalau TUKS itu fine dining. Jadi kalau fast food otomatis kita mengejar volume, mengejar produksi, tinggal kentangnya saja sudah mulai disapu sebelah-sebelahnya sehingga cepat pergi, kemudian bisa serve yang lain. Karena sebenarnya ongkos logistik untuk shipborne 40% itu sebenarnya dari chartering type. Jadi kalau Pelindo melakukan standarisasi di operasional di terminal yang reliability, jadi direct berthing itu memang harus bekerjanya secara bareng-bareng, mulai dari rencana kedatangan, sailing time seperti apa, sehingga yang dilakukan di sini akan totally mereduce. Kalau misalnya dengan yang sebelumnya Pelindo untuk membongkar 60.000 ton untuk curah kering itu bisa 5 hari, dengan modernisasi di Teluk Lamong bisa hanya 28 jam. Imagine cost per unit yang turun. Mereka charteringnya tidak perlu menggunakan chartering yang ada demurrage yang lebih gede, karena mereka bisa reliability dari terminal
sudah bisa dilakukan, sehingga dari sisi Pelindo bisa menaikkan produksinya untuk that specific cargo. Tapi itu hanya constraint di 3% sebenarnya di logistiknya. Jadi mereka masih enjoy bigger efisiensi di bidang itu. Kemudian dari total selling time, misalnya untuk peti kemas domestik, sebelum dilakukan modernisasi terminal peti kemas Surabaya Banjarmasin, total satu turnaround voyage itu 10 hari. Begitu kemudian Ambaper selesai, modernisasi kecepatan produksi antara Perak dengan Banjarmasin relatif sama, turnaround voyage-nya jadi 5 hari. Kemudian harga-harga turun karena apa? Kompetisi di masing-masing MLO. Sehingga kelihatan bagi pemerintah daerah bagaimana inflasi lebih terkendali, harga-harga barang antara dari Surabaya dengan Banjarmasin, indikatornya bagi masyarakat awam kan harga barang-barang di mall. Waktu tahun 2008, harga barang di mall di Banjarmasin ini almost 25% sampai 50% lebih mahal dari Surabaya. Setelah modernisasi pelabuhan dilakukan, kemudian harga logistik semua lancar, relatif sama. Hal-hal tersebut yang juga dilakukan untuk pendulum Nusantara, yang saat ini kata kuncinya adalah size, kemudian berjadwal. Dengan merger Pelindo, sehingga call untuk strategic investment, kebijakan ada di satu kendali. Jadi mengorkestrasi sebuah layanan yang saling connected, kemudian dengan prioritas yang sama. Kalau dulu kan Pelindo 1 prioritasnya apa, 2 prioritasnya apa, 3 apa, 4 apa, bisa berbeda-beda dan tidak dalam satu waktu yang sama. Kalau kita kan sekarang di sini. Untuk Pelindo Solusi Logistik sendiri kita bekerja di middle mile. Kata kunci kita memang harus sharing dan kolaboratif. Jadi bisnis kita akan banyak melakukan kolaborasi dengan pemain-pemain logistik lainnya. Mungkin lanjut. Untuk seaborne trade sendiri, jadi yang dilakukan oleh pelabuhan dengan misalnya untuk seaborne trade dengan produktivitas. Dengan produktivitas yang sama antara Surabaya dan Makassar, memperbaiki sistem penjadwalan. Kalau dulu misalnya email untuk loading list yang rencana bongkar itu duluan kapalnya daripada emailnya, Pak. Jadi sekarang sudah real time, begitu pemuatan selesai, dispatch ke Surabaya Banjarmasin hanya 20 jam. Teman-teman terminal sudah tahu mana yang heavy cargo, mana yang dangerous cargo, mana yang seperti apa, sehingga pembongkaran langsung lebih cepat. Jadi hal-hal produktivitas di terminal itu yang menjadi concern kita. Kadang tapi beberapa importer, kita tahu kan di pelabuhan itu banyak sekali institusi yang terlibat, tapi masing-masing sudah bergerak ke arah yang sama dengan adanya NLE. Kita tahu, saya ngobrol dengan pengurus-pengurus UMKM, beliau menyampaikan, mohon maaf Pak Joko, kadang kita menyalahkan Pelindo untuk misalnya keterlambatan pengambilan kontainer dari terminal. Karena itu yang paling gampang dimengerti customer, tertahan di pelabuhan. Kan mungkin pengurusan dutiesnya belum, kemudian izin anunya belum. Daripada menjelaskan itu, kemudian ditanya lagi, kenapa kok belum, lebih baik gampang tertahan di pelabuhan. Otomatis pelabuhan ini memang brengsek kok ya, tapi kan yang ada kan Pelindo kadang berpikir, makanya beliau mohon maaf Pak, karena ngomong ditahan Pelindo itu lebih gampang dimengerti oleh customer kami daripada kita menjelasin masih dutiesnya belum, dengan urusan bea cukai, urusan karantin, urusan apa. Pertanyaan jadi panjang, tapi kalau dibilang tertahan di pelabuhan, oh ya pelabuhan ini memang brengsek kok ya, gitu. Tapi enggak apa-apa. Ini kesempatan kami untuk menyampaikan bahwa
semua institusi yang ada di pelabuhan bergerak sangat-sangat cepat untuk memperbaiki diri. Kadang online dengan NLI sendiri online-nya itu jadi benar-benar relatif lebih online. Kadang online masing-masing, Pak. Harusnya kan single submission atau single dokumen itu bisa ketika, kalau masing-masing 3 hari instead of 9 hari bisa 3 hari semua selesai. Jadi bukan di sini online tapi dimasukkan online di sini, ya tetap aja online tapi online masing-masing, bukan online yang single submission. Lanjut.